Jamaah. Yeay, oh jamaah. Yeay, alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema, bisakah aku menjadi istri yang beruntung? Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa, insya Allah. Sebelum kita lanjut, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang kasih kejutan untuk istri. Seperti apa ya videonya? Berikut tayangannya. Aduh. Senengnya. Iya, mau ya. juga Ustazah. Mau juga kayak gitu ya. Mau. Aduh, kejutan-kejutan yang bikin kita jadi happy pokoknya. Iya, ya. betul banget Ustazah. Nah Saskia mau tanya nih Ustazah, Apa gimana ya bisa menjadi istri yang tergolong beruntung Iya. dari semua hal yang diberikan suami, anak dan keluarga sehingga bisa membawa istri sekaligus keluarga itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Mohon izin tausiahnya Terima Ustazah. kasih Kak Saski, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Gimana Lillah. caranya agar seorang istri ini beruntung dapat suami yang bagus, yang baik, yang murah gitu ya, yang setia, yang cinta, kemudian juga punya anak dan keluarga yang mencintainya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah maka kita coba untuk memantaskan diri kita. Jangan kita banyak menuntut dulu kepada orang lain, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Kita ingin pasangan kita cinta, sayang, mencoba memberikan perhatian yang terbaik buat kita. Maka jangan menuntut dulu kepada pasangan, tapi jadilah kita istri yang terbaik buat pasangan kita. Kelak nanti Allah akan melembutkan hati pasangan kita untuk memantaskan menjadi suami yang terbaik buat kita. Jadi mulailah dari kita sebagai seorang istri memberikan perhatian, pelayanan yang terbaik kepada pasangan kita. Kemudian kepada anak-anak juga gitu. Kadang-kadang jangan kita banyak menuntut kepada anak. Jangan banyak kita memberikan perhatian kepada anak. Ya, tapi kita juga sebagai seorang ibu jadilah jadilah ibu yang adil. Jadilah ibu yang memberikan perhatian tulus, ikhlas kepada anak-anak kita. Kelak nanti Allah pun akan melembutkan anak-anak kita agar bisa berbakti kepada kita. Kemudian kita kepada keluarga, ya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah niat. Niatnya jalankanlah semua dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Karena kalau jalaninnya penuh beban, maka nanti akan cepat lelah. Tapi ada sebuah istilah yang sering kita dengar, kita menjalankan lillah, maka hilanglah lelah. Jadi kalau kita jalaninnya karena Allah, mungkin menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai keinginan kita, maka kita ini kan ibadah, banyakin sabarnya aja. Ini ngurusin anak, ya ini kan ibadah. Ngurusin suami mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat hati kita agak sedikit kesel gitu ya. Nah ini kan ibadah, insya Allah karena kita niat ibadah, niat semata-mata karena Allah, maka yang kita lakukan kesedihan, mungkin ketidaknyamanan, maka di balik itu semuanya ada yang namanya keberkahan dan ada yang namanya pahala. Yang ketiga, yaitu jangan lupa kita minta pertolongan dari Allah. Tentunya doa yang sangat kita hafal semua. Pasti semua jamaah udah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah dunia kami baik, dunia kami bahagia, datangnya bisa dari suami, datang dari anak, datang dari orang tua, datang dari lingkungan. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya kita minta dunia kita baik saja, tapi kita minta akhirat kita pun juga baik. Di mana nanti ketika di hari akhirat hisab kita ringan, kemudian kita mudah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, kemudian kita akan mendapatkan syurga. Dan wakina adzabannar, tentunya kita minta dijauhkan dari azab, dari siksa api neraka. Jadi 3 tuh ya. Yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Jangan banyak nuntut, pokoknya mulai dari diri kita sendiri melakukan yang terbaik buat keluarga. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Amin. Yang kedua, niatkan semua untuk ibadah. Yang ketiga, doa sama Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama. Ustazah. Boleh tepuk tangannya untuk Ustazah Nada. Masya Allah jamaah, enak banget ya dengerin tausiah dari Ustazah Nada itu harus dihafal 3 poin terakhir tadi ya jamaah. Betul atau betul? Betul. Betul. Nah jamaah, kita sekarang masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Kira-kira ada nggak nih yang mau curhat sama Ustadz? Tunjuk tangannya, coba angkat tangan, angkat tangan. Siapa ya? Wah banyak. Wah ini kayaknya semangat banget nih Bapak nih. Iya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Karot Prastyo Untung, dari Masya Allah. Majelis Taklim Masjid Darussalam, Tunon, Kota Tegal. Jawa Tepuk tangan Tengah. dong jemaah. Namanya Pak Untung. Pak Untung. Tapi kok Terus. curhat? Berarti Iya, nggak beruntung dong. Justru Iya, Pak. beruntung bisa curhat sama Ustadz iya, di tepuk tangan sini. dulu. Masya Pak Untung mau Allah. curhatin apa? Ini saya mau curhat tentang masalah anak-anak Pak Ustadz. Oh, apa itu? Mudah-mudahan ada anaknya nonton nih. Pengalaman Nggak usah nangis. anak saya itu yang nomor 3 itu ya Allah nikmat sekali Pak cobaannya. Dia mudah tersinggung. Kalau sudah tersinggung tuh jarang berangkat sekolah Pak. Kadang kita nggak enak sampai Pak gurunya datang ke rumah. Kita sebagai orang tua sudah berusaha menasihati anak-anak. Tapi tetap aja Pak. Saya minta doanya semoga anak saya itu biar sekolahnya giat dan terus belajarnya Pak. Itu Pak yang perlu saya ceritakan. Yang keduanya untuk anak laki-laki saya Pak. Kami sebagai orang tua merasa berat sekali Pak dengan ibu. Dia merantau ke Banyuwangi, tidak punya sanak saudara. Pekerjaannya kita juga belum tahu pasti Pak. Saya mohon doanya semoga di Banyuwangi diberi keselamatan. Amin. Itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Gini, buat semua anak-anak dimanapun berada, inilah yang dirasakan seorang orang tua dikala anak itu masih usia sekolah. Keinginan orang tua itu tidak ada lain kecuali anaknya menjadi pinter. Bagaimana anaknya itu bisa tahu lebih baik daripada orang tuanya. Sebenarnya orang tua mau mengangkat derajat anak, tapi anak-anak kadang-kala merasa dipaksakan untuk sekolah. Nama anaknya siapa Pak? Aisyah Karutosani. Aisyah nak, bersyukurlah betapa banyak anak-anak di sana yang mau sekolah tapi tidak dibiayai oleh orang tuanya. Sementara kamu orang tuamu sudah mau memberikan tapi kamu. Kemudian buat anak cowoknya yang di Banyuwangi, Aji Nugroho. Adi Nugroho, Aji Nugroho. Mas Terima kasih, Aji. ya. Lihat nih, apalagi ada di TV, di Islam Tindak Trans TV. Tolong Mas Aji senantiasa kabarin. Orang tua itu kalau mau tidur, mikirin semua anak-anaknya. Apa yang terjadi dengan anak-anakku di sana. Iya Pak. masalahnya Kepikiran nggak ya, punya Pak, ya. Kepikiran. saudara, nggak punya saudara sama sekali Pak. Di Banyuwangi, dia dapat telepon dari temannya, suruh datang ke Banyuwangi. Untuk tujuan kerjanya kita belum tahu pasti. Kerja di Bisa mana. nggak Bapak nanti ada waktu ke Banyuwangi? Insya Allah Pak. Datang ke sana, nginap sehari 2 hari. Supaya lihat kegiatan anaknya di sana supaya Bapak tenang. Jadi buat anak-anak dimanapun berada, mohon maaf. Saya tahu tidak mau menyulitkan orang tua. Kalaupun kerja di mana-mana, tapi setidak-tidaknya membahagiakan orang tua dengan tidak merepotkan. Salah satunya mungkin mencari nafkah itu tidak mau ketahuan. Tapi sebaiknya orang tua tahu supaya tidak kepikiran. Dan Iya. doa buat anak supaya rajin sekolah, Amin. rajin belajar. Dan Amin. doa supaya anak di sana baik-baik. Silakan Ustaz Sam. Amin. Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar, anak Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhum wardahum, itu pernah menceritakan bahwa ayahnya yaitu Abdullah bin Umar ada orang yang pernah pamit sama dia. Lalu ayahnya ini memanggil orang ini untuk dekat sama dia duduknya. Lalu dia mengatakan, kamu mau berangkat? Kata anak muda ini, iya saya mau berangkat wahai Tuan Guru. Kata Abdullah bin Umar, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Saya titipkan daripada agamamu dan daripada pekerjaanmu. Aku titipkan daripada akhir daripada hidupmu. Saya titipkan semuanya kepada Allah. Jadi Bapak biar tenang, satu, yakin yang dititipi adalah Allah. Kalau nitipin ke orang dalam banyak biayanya. Sudah banyak biayanya belum tentu lolos.
Karena yang lain juga punya orang dalam lebih tinggi. Subhanallah. Jadi nitipnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah tidak pernah menyia-nyiakan amanah yang dititipkan oleh hambanya. Maka titipkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak yang laki-laki tadi atau anak perempuan yang sedang sekolah. Yang kedua, kadangkala kita orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ngejar peringkatnya anak. Oh, pengen anak yang lain ranking ini, anak yang lain peringkat ini, anak yang lain pintar matematika. Padahal Allah memberikan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak pintarnya matematika, ada yang satunya pintarnya bahasa. Ada anak tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa, tapi justru akhlaknya mulia. Maka banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Mau dia pintar akademisnya, atau dia pintar atletisnya kah, atau mau pintar spiritualnya, yang jelas dia menjadi anak yang soleh, insya Allah. Biar tenang, banyak-banyak baca ayatul kursi. Apa ayatul kursi maknanya? Itu nitipin semuanya kepada Allah. Amin, amin, ya, Pak. Jadi bacain ayat kursi ya. Bukan Masya berarti Allah. bacain kursi anaknya setan. Bapak ya. udah tenang Ayo, Bapak. udah tenang, udah Masya senyum-senyum. Allah, Alhamdulillah, silakan Pak. Ustaznya. Aduh. Emang senyum terus sih bapaknya. Masya Allah. Terima Semoga kasih. sudah plong hatinya ya Pak ya. Ya. Terima Makasih kasih banyak, Bapak. banyak Sama-sama. Bapak. Boleh kembali ke tempat duduk. Masya Allah. Sekarang selanjutnya siapa lagi yang mau curhat? Curhat. Wah. Curhat dong Ustadz. Iya, kami Kami curhat. Nah, yang mana ini kayaknya tadi? Angkat tangannya coba jamaah. Wah, sepertinya yang ini. Silakan Ini Ibu mic-nya. boleh. Gak apa-apa, aku mau memanggil Manggil Ibu. dulu Ibu. Silahkan. Ini, Bu, di tengah, Sini, Bu. Kalau silakan. tadi curhatan di segmen sebelumnya tentang istri. Iya. Habis itu jualan. Iya. Ini anak. Iya. Kalau ini Kira-kira siapa ya? Abu apa? Ini Apa biasanya ya? curhatan tentang istri kayaknya nih. Ah, ini kan istri. curhat ya, Kak, Ustazah. ya? Oh, boleh. Oh, Silakan silakan. Ibu. Silakan. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Koryati dari anggota Majelis Taklim Batu Salam Tunon, Kota Tegal. Tepuk tangannya jamaah. Mau tanya, Waduh, Masya Allah. kaget ya? Saya itu punya saudara, Iya Ibu. saudara kakak adik ipar, yang mana sampai sekarang kayaknya belum bisa menyatu dengan saya. Padahal saya sudah sering bersilaturahmi dengan adik ipar saya, sudah sering membantu. Bahkan ketika saya dengan almarhum suami saya ketika masih hidup, sering bersilaturahim, itu pintunya tidak pernah dibuka. Oh ya Allah. Dari lebaran pertama, lebaran kedua sampai lebaran terakhir kemarin juga pintunya tidak dibuka. Saya sudah sering membantu. Adik ipar saya ini adalah sebagai laki-laki tertua, punya adik lagi yang mana sakit dan sampai meninggal, saya yang Ya membiayai. Ya Allah. Ikhlas, saya ikhlas. Saya kepengen adik ipar saya akur dengan saya dan saya diterima sebagai saudara walaupun itu ipar. Iya. Bagaimana solusinya? Biar nanti saya kalau silaturahim dengan adik ipar saya diterima. Ketika saya bersilaturahim, lama di depan tidak dibuka, apalagi ada CCTV-nya juga tidak dibuka. Ya Allah. Saya kepengen lebaran besok silaturahmi atau sebelum lebaran juga saya silaturahim bisa diterima. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Boleh Masya Ustazah Allah. Nada. Iya, Masya Allah ya, ini curhatan mungkin bisa mewakili nih ya jamaah yang ada di sini maupun mungkin yang ada yang nonton pada hari ini, mungkin ya Allah udah mencoba baik sama saudara, sudah mencoba untuk menyambung silaturahim, juga sudah baik begitu ya, pokoknya Iya. pengen aja baik-baik semua, tapi kenapa belum dibuka pintu hatinya untuk tersambung silaturahim Iya. ya. Insya Allah Allah akan berikan taufik wal hidayah kepada ipar tersebut, dan memang menjadi obat buat ibu bahwa Allah itu mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain dan Allah tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi bagaimana kita tetap menjadi orang yang selalu baik. Bahkan pernah dibimbing juga oleh baginda Rasulullah SAW bahwa ketika kau ingin tahu bagaimana kedudukan Allah pada hatimu, ketika kau ingin tahu bagaimana apakah ada Allah dalam hatimu, maka coba ingat pada 3 hal. Yang pertama,
wa'fu amman zolamaka. Sudahkah kau memaafkan orang yang berbuat zolim kepadamu? Ya. Kemudian yang kedua, wasil man qata'aka, sambunglah hubungan kepada orang yang mungkin memang memutuskan hubungan kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa'u'ti man haramaka, maka berikanlah sesuatu hadiah atau makanan kepada orang yang mungkin belum berbuat kebaikan dan belum memberikan kepadamu. Jadi insya Allah perjuangan ibu, ikhtiar ibu sudah maksimal. Tinggal kita berdoa kepada Allah, insya Allah ibu gak akan punya kesalahan, gak akan punya dosa di hadapan Allah. Karena ibu berusaha untuk menyambung silaturahim. Masya Allah, amin. Semangat. Amin. Semangat Ibu. Ibu sehat gak Bu? Ibu sehat? Saya. Iya, coba jawab. Sehat gak Ibu? Pakai Sehat mic. gak? Sehat. Sehat, rezeki lancar. Rezeki lancar. Panjang umur. Umur berapa sekarang? Alhamdulillah 64. Tahu nggak kenapa bisa panjang umur, sehat, rezeki lancar? Itu semua karena ibu nyambung kepada yang mutusin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Luar untuk Ibu biasa. Orang yang menyambung silaturahim kata Nabi adalah mereka yang berusaha menyambung yang diputusin. Kalau udah tersambung, wah itu biasa. Kalau kita baik kepada yang baik sama kita, biasa itu. Tapi kita tetap baik kepada yang tidak baik sama kita, itu yang memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Top Marco, top Ibu. Singkat ya buat ibu. Kalau ibu mau pergi bertamu, telepon dulu. Aku mau datang jam sekian. Tidak dijawab, tidak diangkat Ya Pak jangan usah Ustadz. datang, pada saat dijawab aja. Baik buat semuanya, kesimpulan tema kita hari ini adalah bisakah aku menjadi istri yang beruntung? Jawabannya bisa. Sepanjang kita mau, ilham, taufik, hidayah. Ketika sudah jadi istri, insya Allah menjadi seseorang yang memberikan kasih sayang. Ketika seorang jadi ibu, seorang yang memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Satu hal lagi, kalau mau beruntung, berusahalah untuk membina rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf, mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan menjadi pasangan yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan Ustazah Nada atas tausiahnya hari ini. Terima kasih juga ini untuk jamaah yang sudah curhat dan nonton ya. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.